Halo, shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya, Rahel Vanessa Togas, akan mempresentasikan tentang materi perumusan masalah dan pertanyaan penelitian konseptual dalam penelitian teologi. Karena kualitas penelitian sangat ditentukan dari bagaimana sang peneliti ini dalam merumuskan masalah yang ia pilih dan juga menyusun pertanyaan dalam penelitian yang ia buat. Kalau rumusan masalahnya tidak jelas, maka arah penelitiannya juga menjadi tidak fokus. Karena itu, perumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang akan menjadi fondasi utama dalam penelitian akademik. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat perumusan masalah dalam penelitian teologi konseptual. Dalam penelitian teologi konseptual, penelitian tidak hanya berangkat dari data lapangan atau observasi empiris, tetapi penelitian lebih banyak berangkat dari problem pemikiran, ketegangan teologis, perbedaan interpretasi, atau kekosongan konsep dalam dunia akademik maupun kehidupan gereja. Maka dari itu, peneliti harus mampu melihat persoalan secara kritis. Perumusan masalah sendiri adalah proses mengidentifikasi, membatasi, dan mengartikulasikan isu teologi sehingga menjadi masalah akademik yang layak untuk diteliti. Nah, jadi sebenarnya rumusan masalah bukan sekedar menentukan topik. Contohnya, kalau seorang mengatakan, saya ingin meneliti tentang kasih. Nah, itu bukan menjadi rumusan masalah. Tetapi, ketika dikatakan terdapat ketegangan antara doktrin kasih universal dengan praktik eksklusif di gereja urban. Nah, itu sudah menjadi masalah penelitian karena ada konflik atau ketegangan yang dapat dianalisis. Jadi ya, inti dari rumusan masalah adalah menemukan persoalan yang benar-benar membutuhkan kajian akademik. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu karakteristik masalah yang baik. Dalam penelitian teologi konseptual, masalah yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, signifikan atau penting. Nah, artinya di sini adalah masalah tersebut memiliki relevansi bagi gereja, masyarakat, maupun perkembangan dalam pemikiran teologi. Contohnya adalah persoalan mengenai inklusivitas gereja, penderitaan, keadilan sosial, atau tantangan iman di era modern di zaman sekarang ini. Dan yang kedua, problematis. Masalah harus mengandung ketegangan, paradoks, atau inkonsistensi. Kalau tidak ada masalah atau konflik pemikiran, maka penelitian menjadi kurang mendalam. Yang ketiga, kita masuk dalam argumentasi. Yang ketiga, argumentatif. Artinya masalah membuka ruang diskusi dan perdebatan ilmiah. Nah, penelitian teologi bukan hanya menjelaskan, tetapi juga menganalisis dan memberikan argumentasi. Yang keempat, konseptual. Ini fokusnya pada ide, doktrin, atau konstruksi pemikiran teologis. Misalnya tentang konsep keselamatan, penderitaan, kasih, atau gereja. Dan yang kelima, terbatas dan fokus. Masalah artinya tidak boleh terlalu luas. Karena jika terlalu luas, penelitian akan sulit dianalisis secara mendalam. Jadi, peneliti
harus mampu membatasi ruang lingkup penelitian. Materi yang ketiga adalah sumber masalah penelitian. Nah, masalah penelitian dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, ketidaksesuaian antara doktrin dan praksis. Misalnya, gereja mengajarkan kasih universal, tetapi dalam praktiknya masih ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Di sini muncul ketegangan antara teori dan praktik. Dan yang kedua, perbedaan interpretasi teologis. Contohnya dalam kitab Wahyu, sebagian teolog menafsirkan secara simbolik, sedangkan yang lain menafsirkan secara literal. Nah, perbedaan ini kemudian menimbulkan perdebatan dalam pengajaran eskatologi. Dan yang ketiga adalah perubahan konteks budaya sosial. Ketiga, perubahan konteks sosial budaya. Kita tahu bersama bahwa dunia ini terus berubah, dan teologi juga harus mampu berdialog dengan konteks zaman. Misalnya, dulu struktur keluarga sangat patriarkal, tapi sekarang muncul tuntutan kesetaraan gender. Hal ini memunculkan pertanyaan baru dalam teologi keluarga. Dan yang keempat, kritik terhadap teori atau pemikiran teologi tertentu. Misalnya, teologi pembebasan sering dikritik karena dianggap terlalu politis. Yang keempat, kritik terhadap teori atau pemikiran teologi tertentu. Misalnya, teologi pembahasan sering dikritik karena dianggap terlalu politis. Dari situ muncul pertanyaan tentang keseimbangan antara pelayanan spiritual dan sosial. Dan yang kelima, kekosongan konseptual. Artinya ada konsep tertentu yang belum dibahas secara mendalam. Contohnya, konsep penderitaan kolektif dalam masyarakat pasca bencana. Masih belum banyak kerangka teologis yang menjelaskan persoalan tersebut secara sistematis. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa masalah penelitian sebenarnya bisa ditemukan dari banyak fenomena di sekitar kita. Selanjutnya, teknik merumuskan masalah. Dalam materi ini dijelaskan beberapa teknik merumuskan masalah. Teknik pertama adalah identifikasi gap atau kesenjangan. Nah, peneliti harus menentukan atau menemukan celah antara teori dan praktik, teks dan konteks, tradisi dan realitas kontemporer. Contohnya, teori kasih. Kristen mengajarkan penerimaan tanpa syarat, tapi dalam praktik pastoral masih ada komunitas yang menolak kelompok tertentu. Nah, disitulah terdapat gap. Contoh lain adalah gap antara teks dan konteks. Dalam Alkitab, kepemimpinan jemaat awal lebih bersifat kolektif, tetapi gereja modern sering menekankan kepemimpinan tunggal. Ini juga menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti. Kemudian teknik berikutnya adalah formulasi dalam bentuk pernyataan. Rumusan masalah sebaiknya ditulis dalam bentuk narasi analitis, bukan pertanyaan. Contohnya, terdapat ketegangan antara teologi penderitaan klasik dengan realitas penderitaan kolektif dalam konteks masyarakat pasca bencana. Kalimat seperti ini menunjukkan adanya persoalan yang siap dianalisis. Nah, selain itu, rumusan masalah juga harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu spesifik, tidak hanya deskriptif, memiliki arah analisis, dan yang terakhir, berbasis literatur terbaru atau state of the art. Artinya,
Peneliti juga harus membaca penelitian-penelitian sebelumnya supaya mengetahui posisi penelitiannya. Yang kelima, pertanyaan penelitian. Setelah rumusan masalah dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian inilah turunan operasional dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah menjelaskan persoalan, maka pertanyaan penelitian membantu mengarahkan analisis. Pertanyaan penelitian yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, analisis. Artinya bukan sekedar pertanyaan fakta. Misalnya, bukan hanya apa atau siapa, tetapi lebih kepada bagaimana dan mengapa. Dan yang kedua, terbuka. Pertanyaan tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak. Ketiga, koheren dengan masalah penelitian. Artinya pertanyaan harus sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan. Dan keempat, memungkinkan eksplorasi konseptual yang mendalam. Yang kelima, mengarah pada kontribusi teoritis. Contoh pertanyaan penelitian. Bagaimana praktik eksklusivitas di gereja Urban menentang pemahaman doktrin kasih universal? Nah, pertanyaan seperti inilah yang mendorong analisis yang lebih mendalam. Yang keenam, jenis pertanyaan penelitian konseptual. Dalam penelitian konseptual terdapat beberapa jenis pertanyaan penelitian. Yang pertama, eksplanatif atau klarifikasi. Tujuannya adalah menjelaskan suatu konsep atau fenomena. Yang kedua, kritikal. Jenis ini digunakan untuk mengevaluasi atau mengkritik suatu pemikiran teologi tertentu. Dan yang ketiga, konstruktif. Jenis ini bertujuan dalam membangun model atau pendekatan baru. Misalnya, membangun pendekatan teologi yang lebih kontekstual terhadap penderitaan masyarakat pasca bencana. Selanjutnya, integrasi masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian harus memiliki hubungan yang jelas. Hubungannya bersifat linear, koheren, dan progresif. Artinya, pertanyaan penelitian harus lahir langsung dari rumusan masalah. Struktur ideal penelitian biasanya dimulai dari yang pertama, latar belakang, dan yang kedua, identifikasi gap, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, pertanyaan penelitian. Jadi, semua bagian saling berkaitan dan tidak boleh terpisah. Dan yang terakhir, kesalahan umum yang harus dihindari. Ada beberapa kesalahan umum dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, masalah terlalu luas. Misalnya hanya mengatakan masalah gereja modern. Itu terlalu umum. Dan yang kedua, pertanyaan hanya bersifat deskriptif. Penelitian teologi harus lebih analitis. Ketiga, tidak ada hubungan antara masalah dan pertanyaan penelitian. Dan yang keempat, tidak berbasis literatur akademik. Dan yang kelima, terjadi redundansi antara masalah dan tujuan penelitian. Karena itu, peneliti harus benar-benar berpikir kritis dan membaca banyak referensi. Nah, sebagai kesimpulan, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian teologi konseptual. Karena keduanya menjadi fondasi yang menentukan arah penelitian. Melalui rumusan masalah yang baik, peneliti dapat menemukan persoalan teologis yang relevan.
Sedangkan melalui pertanyaan penelitian yang tepat, peneliti dapat mengembangkan analisis yang lebih mendalam dan terarah. Oleh karena itu, mahasiswa teologi harus mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, peka terhadap konteks, dan rajin membaca literatur akademik. Nah, sekian presentasi dari saya, Rahel Vanessa Tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.